Rahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ولقد قال الله تعالى في القرآن العظيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. إخواني وأخواتي في الدين أعزني وأعزكم الله. Bapak dan Ibu yang dimuliakan oleh Allahu Jalla wa'ala, Majlis Taklim Masjid An-Nabawi Rawamangun yang dalam lindungan dan penjagaan Allahu Jalla Jalaluh, melanjutkan kajian kita pembacaan Kitabul Jami', kitab yang disusun oleh Al-Hafidh Amirul Mukminin fi Ilmil Hadis Ibnu Hajar Al-Asqalani rahimahullah rahmatan wasi'ah, yang dimana kita masuk pada hadis nomor 12 dan juga hadis nomor 13, yang dimana intinya ini adalah berkaitan tentang sunnah Nabi yang diabaikan. Salah satu sunnah Nabi yang banyak dari kalangan umat beliau yang tidak memperhatikan adalah berkaitan tentang adab etika ketika memakai sandal. Ini masalah yang ringan, masalah yang mungkin sebagian kita menganggap remeh-temeh, tapi subhanallah Islam memperhatikan permasalahan ini, dan pembahasan Islam itu selalu detil dan selalu terang benderang. Salah satunya berkaitan tentang adab etika ketika kita memakai sandal atau ketika kita memakai sepatu. Kita bacakan hadisnya, hadis nomor 12 dari hadis Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an. Semoga Allah Jalla wa ala meridai beliau. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Idzan ta'ala ahadukum falyabda bil yamin." Apabila salah seorang dari kalian ingin memakai sandal atau sepatu, maka mulailah memakai sepatu yang bagian kanan. Wa idza naza'a falyabda bishimal. Tapi ketika melepas sandal atau sepatu, mulailah dilepas yang bagian kiri terlebih dahulu. Liyakunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Liyakunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Jadikanlah sandal atau sepatu yang kanan yang pertama kali dipakai, dan jadikanlah sandal yang kanan sebagai yang terakhir dilepas. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau
pada nomor hadis 5855. Bismillah. Kemudian hadis nomor 13-nya ada kaitannya dengan apa yang kita bahas. Ya. Hadis dari Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu juga. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "La yamshi ahadukum fi na'lin wahidatin." Janganlah salah seorang dari kalian berjalan memakai satu sandal saja atau satu sepatu saja. Wal yun'ilhuma jami'an aw liyakhla'huma jami'an. Hendaknya dia memakai kedua-duanya, kedua-dua sandalnya atau sepatunya, atau dia melepaskan kedua-duanya. Hadis sahih dikeluarkan oleh Al-Imam Al-Bukhari dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 5856, dan hadis dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 2097. Nah, satu persatu kita bahas dari hadis nomor 11 dan 12. Bahwasannya kita ini dituntut selalu untuk menghidupkan sunnah Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya, berkaitan dengan masalah berpakaian, termasuk juga berkaitan dengan memakai sepatu, sandal atau kaos kaki. Jadi kalau dikatakan di dalam hadis nomor 12 ini kata yang digunakan na'lun, bukan berarti cuma sebatas sandal saja, tapi segala sesuatu yang berkaitan tentang kaki kita, entah itu kaos kaki, entah itu sandal, entah itu sepatu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, di dalam hadis ini, hadis yang sahih diriwayatkan oleh Al-Imam Muslim dan lainnya juga, dan juga diriwayatkan oleh Al-Imam Malik dan juga oleh Al-Imam Abu Daud. Hadis ini merupakan pijakan dan kaidah umum yang disebutkan oleh para ulama, bahwasanya merupakan sunnah Rasulullah SAW selalu mendahulukan yang kanan. Dan itu dikuatkan di dalam hadis Ibunda Aisyah radhiyallahu anha. Semoga Allah Jalla wa Ala meridhai beliau. Qalat, berkata Ibunda Aisyah, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yu'jibuhu at-tayammunu fi tana'ulihi wa tarajjulihi wa tuhurihi wa fi sya'nihi kulli. Bahwasanya Rasulullah SAW itu senang mendahulukan bagian yang kanan dalam memakai sandal, menyisir rambut, bersuci, maksudnya berwudu, atau dalam perkara-perkara baik yang lainnya. Nah, dari hadis ini bahwasannya ini adalah satu pijakan dan kaidah yang umum yang disebutkan oleh para ulama, bahwasannya merupakan sunnah Rasulullah SAW ketika berkaitan dengan hal-hal yang baik itu mendahulukan yang kanan. Kemudian dari hadis ini bahwasannya menggunakan yang kiri, baik itu tangan yang kiri atau kaki yang kiri, itu perkara-perkara yang buruk atau perkara-perkara yang tidak utama. Seperti contoh, ya, cebok, istinja, itu menggunakan apa? Tangan kiri. Ketika kita masuk ke kamar mandi, mendahulukan kaki apa? Kaki kiri. Ya, kenapa? Alasannya yang pertama itu adalah sunnah Nabi. Rasulullah setiap kali masuk ke kamar mandi selalu mendahulukan apa? Kaki kiri. Yang kedua alasannya adalah dari tempat mulia ke tempat yang hina, dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah, makanya mendahulukan kaki kiri. Nah, kemudian kalau kita memperhatikan berkaitan dengan hal yang baik, selalu saja Nabi Muhammad SAW itu mendahulukan apa? Mendahulukan yang kanan, baik tangan kanan ataupun kaki kanan. Salah satunya adalah berkaitan dengan apa yang kita bahas, adab dan etika ketika memakai kaos kaki, sandal atau sepatu, maka hendaknya kita tersebut mendahulukan yang kanan. Makanya kata Rasulullah SAW, di ujungnya Rasulullah mengatakan apa?
liyakunil yumna awwalahuma. Hendaknya yang pertama kali dipakai itu adalah bagian yang kanan. Kemudian tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Liyakunil yumna awwalahuma tun'alu wa akhiruhuma tunza'u. Dan jadikanlah sandal yang kanan sebagai yang terakhir dilepas. Nah, bahkan disebutkan Rasulullah SAW tatkala bertahallul. Bertahallul itu perlu diperhatikan ya Bapak Ibu, sekedar tambahan ilmu. Kalau umrah, tahallulnya dengan apa? Cukur rambut. Kalau haji, sudah haji kan? Tanggal 10 Zulhijjah kita melakukan 4 amalan. Kalau tertibnya Rasulullah SAW itu kan melempar jamar aqabah. Kemudian yang kedua menyembelih al-hadyu, ya, berwujud kambing atau bisa jadi berwujud sapi atau onta. Nah, cuma kalau kambing satu namanya al-hadyu. Kemudian mencukur rambut. Yang keempat adalah tawaf ifadah. Tawaf ifadah. Naam. Nah, tahallulnya haji ini 4 amalan ini. Ya, melempar jamar aqabah, al-hadyu, menyembelih al-hadyu, mencukur rambut, dan kemudian tawaf ifadah. Jelas ya? Dan tahallul haji itu terbagi menjadi 2 bagian. Ada tahallul awal, tahallul yang pertama, ada tahallul yang atsani, yang kedua. Jika kita melakukan 2 dari 4 amalan, maka kita sudah dianggap tahallul yang pertama. Semuanya bebas, yang tadinya haram, terlarang, diizinkan lagi. Seperti kita laki-laki, ya, tadinya kan tidak boleh memakai pakaian yang kita pakai sekarang ini. Pakaian yang saling menyambung satu dengan yang lainnya, termasuk pakaian dalam kita. Ketika kita sudah melakukan 2 dari 4 amalan ini, halal lagi kita memakai ini. Termasuk tadinya kan kita baik bapak ataupun ibu, ya, tidak boleh memakai wangi-wangian, termasuk pakai sabun wangi ketika mandi. Nah, ketika kita sudah melakukan 2 dari 4 amalan ini, maka halal lagi kita memakai sabun wangi tadi itu. Semuanya halal kecuali satu yang belum halal, yaitu apa? Jima atau hubungan intim. Jima atau hubungan intim baru halal ketika 4-4-nya sudah kita kerjakan. Itu yang sering diistilahkan dengan istilah at-tahallul ats-tsani. Tahallul yang kedua. Kita sudah melempar jamrah aqabah, kita sudah menyembelih al-hadyu, kita juga sudah mencukur rambut, dan kita sudah tawaf ifadah. Jelas ya? Nah, kaitannya apa? Ketika Rasulullah SAW bertahallul, pada saat itu beliau ya mencukur rambut. Beliau terlebih dahulu mencukur bagian sebelah kanan. Ya, sebelah kanan. Baru kemudian selanjutnya bagian kepala sebelah kiri. Nah, subhanallah, kalau antum tahu di Mekah itu ada salon at-ta'ah. Ya, bukan promosi, enggak. Itu dia enggak mau tuh mencukur dari kiri dulu. Kanan dulu, sunnah kata dia. Seperti itu. Walhasil memang seperti itu sunnahnya. Termasuk menyisir rambut juga. Ini sunnah yang sering diabaikan kan oleh kita. Kita biasanya sisiran rambut apa? Ke belakang. Yang dengan minyak rambutnya model-model Itali begitu. Maka yang kita dahulukan apa? Yang kanan dulu. Baru yang tengah, baru yang kiri. Jelas? Atau yang model tahun 60-an. Belah pinggir. Ya, seperti itu. Yang sekarang jadi model lagi kan? Cuma agak tipis di sini sedikit. Namanya apa itu? Bukan mohok ya, apa? Bukan ya. Nah, bukan ya, bukan. Oke, Anda nggak paham juga, cuma nerka-nerka aja. Nah, itu kan kanan dulu kita, baru yang kiri, seperti itu. Nah, walhasil hal-hal yang baik, ya, itu mendahulukan dengan apa? Mendahulukan yang kanan. Seperti itu. Dan luar biasanya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika beliau mencukur rambut itu juga mendahulukan yang kanan. Wallahu alam bissawab. Nah, kemudian disebutkan oleh Anas bin Malik radhiyallahu an di dalam satu hadis yang sahih, hadis yang dikeluarkan oleh Al-Imam Muslim
dalam kitab sahih beliau pada nomor hadis 1305. Qala, Anas berkata, lamma rama Rasulullah al-jamrata wa nahara nusukahu wa halaqa nawal haliqa shiqqahu al-ayman fahalaqahu. Tatkala Rasulullah melempar jamarat, setelah melempar jamarat, beliau menyembelih onta-onta beliau, dan itu hadiahnya beliau, ya, yaitu beliau menyembelih berapa ekor waktu itu? 100 ekor onta. Nah, kemudian setelah itu beliau mencukur gundul rambut beliau, artinya gundul sunnahnya. Maka beliau menyodorkan kepada sang pencukur bagian kanan kepala beliau terlebih dahulu agar digundul oleh si pencukur rambut tadi. Summa da'a Abu Talha al-Ansari fa'atahu iyyah. Kemudian Rasulullah SAW memanggil Abu Talha al-Ansari, lalu beliau memberikan rambutnya kepada Abu Talha. Summa nawalahu asy-syiqqa al-aisar. Kemudian beliau menyodorkan bagian kiri beliau, lalu beliau berkata, ya ihlik fahalaqahu fa'atahu Abu Talha. Silakan cukur lagi bagian yang kirinya. Setelah rambut itu terkumpul, kemudian diberikan kepada Abu Talha. Faqala Rasulullah, iksimhu bainan nas. Tolong ini rambut bagi-bagikan kepada manusia. Kenapa Rasulullah ngomong begitu? Itu perbedaannya kita dengan Rasulullah. Tubuhnya Nabi, keringatnya Nabi, ludahnya Nabi, termasuk juga rambutnya beliau, di situ ada keberkahan. Ya, saya nggak tahu yang sekarang itu yang ada di sana itu apakah itu rambut Rasulullah SAW benar ataukah tidak. Tapi wallahu alam, kalau melihat realitanya sih bukan rambutnya Rasulullah SAW. Nah, karena bagaimanapun kita katakan, ya berkaitan dengan rambut itu kalau lama, ya pastinya kan wallahu alam ya, ini secara hitungan normalnya saja bisa hilang dan seterusnya. Nah, makanya berkaitan dengan tahnik juga kan para ulama berdebat. Dua pendapat. Ketika kita dapat bayi, ditahnikkan. Tahnik itu kita ngambil kurma, kemudian kita kunyah-kunyahkan, kemudian liur kita yang sudah bercampur dengan kurma tersebut, kita ambil dengan jari kita, kemudian kita oleskan di bibir bayi kita tadi itu. Nah, itu apakah sunnah ataukah itu khusus perbuatan yang dilakukan oleh Nabi SAW saja? Ada dua pendapat. Ada yang mengatakan umum, siapapun boleh melakukan itu. Tapi ada juga yang mengatakan tahnik itu khusus dilakukan oleh Nabi kita Muhammad SAW. Wallahu alam, saya pribadi mengambil ya pendapat yang kedua. Tahnik itu khusus ya untuk Nabi kita Muhammad SAW saja. Buktinya para sahabat ridwanullah ajma'in itu membawa bayi-bayi mereka ke hadapan Rasulullah. Kemudian Rasulullah mengambil kurma untuk ditahnik, kemudian liurnya beliau tersebut dijilatkan di bibirnya sang bayi atau ke lidahnya. Karena memang liurnya Nabi SAW itu penuh dengan apa? Keberkahan, kita katakan seperti itu. Bukan sebagaimana kita. Dan ya mungkin ada sahabat yang melakukan, tapi tidak tahu riwayatnya sahih atau tidak. Tapi rata-rata mereka itu membawa bayi-bayi mereka kepada Rasulullah. Dan juga kan kondisi kita, antum membawa bayi antum ke anak atau kepada ustadz yang lain atau kepada siapapun, apalagi ustadznya batuk-batuk ya, atau sudah maaf ya terpapar COVID atau terpapar TBC atau yang lainnya, kita kan nggak tahu manusia ini. Secara normalnya kita kan melihat si ustadz batuk-batuk nih, kalau kena liurnya dioleskan ke bayinya, nah itu kan ini harus dipikirkan juga gitu loh. Sunnah itu yang bagaimana? Nah, jadi memang saya mengakui itu ada dua pendapat tentang masalah itu. Ya, seperti misalnya mungkin liur abahnya atau uminya kan. Cuma ternyata abahnya sakit, uminya sakit juga. Ya, seperti itu. Nah, khawatirnya kan namanya manusia kita, artinya khawatirnya ya batuk-batuknya kita, bahkan liurnya tersebut kalau kita jilatkan ke bibirnya bayi kita atau ke lidahnya bayi kita,
khawatirnya ada sesuatu yang kita tidak inginkan. Nah, makanya saya lebih condong tahnik itu khusus untuk siapa? Nabi kita Muhammad SAW. Sebagaimana tadi Rasulullah SAW membagi-bagikan rambut beliau kepada siapa? Kepada sahabat-sahabatnya. Wallahu a'lam bishawab. Karena rambutnya Nabi adalah yang penuh dengan keberkahan. Wallahu a'lam bishawab. Nah, kemudian itu berkaitan dengan hal-hal yang baik. Ya, kalau hal-hal yang buruk mendahulukan yang kiri. Kemudian selanjutnya, kalau kita melihat dari hadis nomor 13, Rasulullah SAW menjelaskan salah satu adab dan etika ketika memakai sandal dan sepatu atau kaos kaki. Tidak boleh kita memakai sandal atau sepatu cuma satu saja. Ya, cuma satu saja. Ya, subhanallah. Seperti orang main apa tuh kalau zaman dulu itu? Yang ada kotaknya 3, kemudian dia jinjit, kemudian dia pakai sandal 1 doang. Bukan zaman antum katanya, zaman beliau ini ya. Ana juga nggak mendapatkan, Ana masih kecil. Beliau sudah tua banget ya, seperti itu. Nah, sekarang nggak ada lagi tuh permainan, Ana nggak pernah lihat lagi. Biasa pakai sandal 1 doang, karena dia khawatir, ya kan, kaki yang satu ini yang kanan biasanya itu langsung ke tanah, khawatir kotor atau khawatir ada sesuatu benda yang mengerikan mengenai telapak kakinya yang putih itu. Nah, akhirnya dia pakai sandal 1 doang. Nah, itu dilarang oleh Nabi SAW. Lepas dua-duanya atau pakai dua-duanya, atau pakai dua-duanya atau lepas dua-duanya, kata Nabi SAW. Nah, hadis ini jelas menjelaskan kepada kita larangan memakai sandal hanya sebelah saja, mau kanannya saja, mau kirinya saja, kecuali kalau sekiranya darurat. Subhanallah, ada yang iseng zaman dulu ini. Astagfirullah, semoga diampuni oleh Allah Jalla wa Ala. Sahabat kita itu, dia mensoftohin, mencandain ustadz yang lagi ngajar. Sandalnya ustadz kan ketahuan, dia simpan 1 di sana, simpan 1 di sana. Ustadz itu keluar, dia lihat sandalnya terpisah. Dia pakai sandal 1 di situ, 1 di situ. Dia cari sambil memakai sandal itu. Ya, karena dia khawatir ada becekan atau yang lainnya, dia jinjit, dia pakai sandal itu. Nah, itu kan lain, ada hal-hal yang sifatnya darurat seperti itu. Karena khawatir kalau dia dua-duanya kakinya jadi basah seperti itu. Nah, ada hal-hal yang lain lagi, misalnya kakinya sakit. Ya kan, ada yang pakai perban. Subhanallah. Nah, kebetulan kaki yang kanan masih sehat walafiat. Nah, tidak mengapa dia pakai sandal cuma 1 atau ya cuma sebelah saja. Wallahu a'lam. Nah, disebutkan dalam hadis bahwasanya Rasulullah SAW kadang-kadang berjalan tanpa memakai alas kaki. Subhanallah, zaman dulu kita katakan, kita kalau berkaitan dengan kenikmatan dunia, sepertinya kita ini, maaf ya, lebih nikmat. Antum lihat di rumah antum ada punya sandal berapa? Setiap datang ke kajian ini, beda hari, beda sandal. Bukan begitu? Apalagi ibu-ibu, 1 lemari, kadang jadi pajangan kan, sebagai wujud kebanggaan. Yang dari hak yang tinggi, hak sih nggak boleh bu ya, hak tinggi itu takutnya jatuh kita. Nah, ya macam-macam lah, sampai jadi koleksi kan. Apalagi orang zaman sekarang, dari warna merah, biru, coklat, kuning dan seterusnya. Nggak ada masalah kalau dipakai semuanya, tapi jangan sampai tabzir. Nah, Rasulullah kadang-kadang nggak pakai sandal, menunjukkan apa? Allahu Akbar. Rasulullah SAW fakir, miskin, pemimpin besar nggak pakai sandal. Ya, hal ini menunjukkan bahwasannya keadaan beliau sungguh ya untuk masalah dunia mungkin jauh di bawah kita. Tapi Rasulullah SAW luar biasa wujud syukurnya kepada Allah Jalla wa Ala. Tidak ada keluh kesah, tidak ada apalah ya, kalau kita katakan itu dongkol, enggak. Ketika tidak ada sandal, Rasulullah SAW subhanallah berjalan kaki ke masjid,
atau ke tempat-tempat umum tanpa alas kaki. Kita melihat antum saja nih, apalagi yang sudah tua kadang melihat nggak pakai sandal, kita bawakan sandal, bukan begitu? Sandal kita, Masya Allah, ini dibuka oleh Allah Jalla wa'ala rizki untuk kita. Dari sandal jepit, sandal yang kulitnya agak berat sedikit, sampai tebal segini, kita punya. Allahu Akbar. Tidak pernah kita mendapatkan orang-orang ya, zaman sekarang ya, tidak punya sandal. Dulu, waktu masih SD, masih ada tuh, yang ke sekolah itu nggak pakai sepatu. Zaman dulu itu. Sampai ada program pemerintah itu untuk bagi-bagikan sepatu kan, yang dulu sepatu hitam tuh, masih ingat? Subhanallah, karena memang ada orang-orang nggak sanggup untuk beli sepatu. Zaman dulu mungkin ya, zaman kita ini ya, atau yang di atas saya seperti Bang Wing ya, itu paling bantar beli sepatu itu setahun sekali. Beli sandal mungkin ya setahun sekali. Zaman sekarang anak-anak, subhanallah, nggak bisa punya pulus sedikit, beli sandal, beli sepatu. Ada model terbaru, beli lagi. Subhanallah, setiap kali ke mall, datang beli satu, beli sandal lagi. Luar biasa. Kenikmatan yang luar biasa. Sampai numpuk-numpuk kadang sandal tersebut. Nah, hal ini kita katakan ya sebagai wujud syukur aja. Jangan sampai kita tabzir nanti. Kalau nggak digunakan, lebih bagus ya kita memakai yang ada saja. Nah, dari hadis tadi juga menunjukkan bahwasanya kalau kita telanjang kaki, nggak pakai sandal atau pakai sepatu, tidak menjadi masalah sebenarnya. Bukan sebagai sesuatu yang aib atau dosa. Cuma kan kita khawatir di tempat kita ini, jalan-jalannya mungkin ada kerikil-kerikil tajam. Apalagi kondisi kita ini, ya, tidak sesehat dulu. Mungkin ada penyakit-penyakit kalau sekiranya langsung terkena tanah kaki kita, apalagi terkena kerikil-kerikil tajam, itu bisa membahayakan telapak kaki kita. Makanya kita hendaknya pakai sandal. Kemudian disebutkan di dalam hadis Abdullah bin Buraidah radhiyallahu an, semoga Allah Jalla wa ala ya meridai beliau. Qala rajulun li Fadalah bin Ubaid, mali araka syaitan. Ya, kenapa aku melihatmu dalam kondisi semeraut? Syaitan itu rambut acak-acakan, nggak ditata baik seperti itu. Kemudian Fadalah bin Ubaid berkata, Inna Rasulullah SAW kana yanhana an kathirin minal irfa. Sesungguhnya Rasulullah SAW itu melarang kita dari bermewah-mewahan secara sering, terus-menerus menampakkan kekayaannya, menampakkan apa yang dia punya itu. Kalau bahasa sekarang flexing ya Iya benar ya. Nah itu apalagi ditampakkan di channel-channel khusus. Dia punya pakaian, dia punya sepatu, dia punya mobil, dia punya rumah. La ilaha illallah. Nah, kemudian berkata lagi, ya, seseorang tersebut, malila ara alaika hidaan. Kemudian seorang laki-laki tadi berkata lagi kepada Fadalah bin Ubaid, ya, kenapa aku tidak pernah melihat engkau itu? Ya, kenapa aku melihatmu tidak pernah memakai sandal? Kenapa? Kata Abdullah bin Buraidah, ya, menceritakan rahimahullah, ini seorang tabi'in ya, bukan sahabat. Kemudian dia berkata lagi, Fadalah bin Ubaid, kana Rasulullah ya'muruna an nahtafiya ahyanan. Adalah Rasulullah kadang-kadang memerintahkan kita untuk tidak memakai sandal, tapi sifatnya kadang-kadang. Nah, riwayat ini derajatnya sahih, dikeluarkan oleh Al-Imam Abu Daud dalam kitab Sunan beliau pada nomor hadis 4160, dan hadis dikeluarkan oleh Imam Ahmad dalam kitab Musnadnya, dan dinyatakan sahih oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab As-Sahihah pada nomor hadis 501. Yang jelas riwayat ini menunjukkan terkadang seseorang tidak memakai sandal lantas berjalan di luar agar tidak terlalu
terlihat necis dan keren, dan tidak berlebihan mencintai dunia yang akan ditinggalkan. Nah, tetapi ini kita katakan, maaf ya, sebatas dia khawatir kalau dia itu terlalu menampakkan kemewahan. Karena dalam hadis yang lain disebutkan, ada seorang sahabat Nabi yang datang langsung kepada Rasulullah SAW dan bertanya, "Ya Rasulullah, ayyakuna libasi hasanan wa na'li hasanatan, hal hadza minal kibir?" Wahai Rasulullah, jika pakaianku keren, bagus, kemudian sandalku bagus dan keren, apakah aku termasuk sombong? Faqala Rasulullah, Rasulullah kemudian menjawab, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal, al-kibru batal haq wa ghamtun nas." Sesungguhnya Allah itu maha indah dan menyukai keindahan. Ya. Sedangkan sombong itu kategorinya atau kriterianya itu adalah menolak kebenaran. Kalau orang menolak kebenaran pasti melecehkan orang. Nah, semeraut itu sebenarnya ini kan menurut Fudalah bin Ubaid. Ya, sebenarnya kita itu hendaknya berpenampilan yang bagus lah. Bukan berarti ya kita dalam kondisi pakaian harus wah dan mewah. Ya, sesuai dengan kesanggupan kita saja. Yang namanya rambut, ya disisir kita katakan. Kemudian berkaitan dengan jenggot juga hendaknya kita sisir. Kan ada orang yang berjenggot itu dibiarkan saja. Ya, dalam kondisi semeraut banget. Nah, itu tidak boleh juga. Hendaknya apa? Dia sisir. Termasuk penampilan baju juga. Kalau perlu disetrika, setrika. Itu yang dilakukan oleh para salafun saleh ketika datang ke kajian pun dengan penampilan yang keren. Seperti itu. Kemudian minyak wangi, dipastikan bahwa badan itu nggak ada di tubuhnya sehingga tidak mengganggu orang lain. Apalagi ketika dia tersebut salat berjamaah di masjid. Nah, jadi bukanlah sesuatu apa yang terlarang kalau kita tampil keren tersebut. Nah, ini pendapat dari Fudalah bin Ubaid yang menjelaskan kadang-kadang Nabi Muhammad itu apa? Nggak pakai sandal. Nah, seperti itu. Wallahu a'lam bissawab. Nah, kenapa sih kita dilarang untuk pakai sandal cuma sepasang, cuma satu saja? Cuma sebelah saja. Apa sebabnya? Pertama tentu adanya hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, sebagian ulama menyatakan begini. Bahwasannya itu tidak lain sebagaimana yang biasa dilakukan oleh syaitan. Karena kebiasaan syaitan tersebut ya memakai sandal cuma satu. Inna syaitana yamsi bin na'li al-wahidah. Sesungguhnya syaitan itu berjalan hanya mengenakan satu sandal saja. Hadis ini dikeluarkan oleh Al-Imam At-Tahawi dan hadis ini disahihkan oleh Syekh Nasiruddin Albani dalam kitab As-Sahihah pada nomor hadis 348. Artinya kalau kita memakai sandal cuma sebelah saja, berarti kita tersebut apa? Menyerupai syaitan, tasyabbuh dengan syaitan. Pendapat yang ketiga mengatakan, kenapa kita tidak boleh memakai sandal cuma sebelah saja? Mereka menyatakan bahwa kita dituntut untuk berbuat adil dalam segala hal, termasuk berbuat adil terhadap anggota tubuh kita. Maka tidak boleh bagi kita memakai sandal hanya pada satu kaki kita saja. Karena berarti kalau kita memakai sebelah saja, itu berarti kita tidak adil dengan kedua kaki kita. Itu pendapat. Pendapat yang keempat menyatakan apa? Jika kita hanya memakai sebelah sandal atau sebelah sepatu saja, dikhawatirkan kaki yang satu akan terkena gangguan seperti tusuk paku atau duri. Ini pun juga alasan. Jelas ya? Oleh karenanya diperintahkan kita untuk memakai sandal dua-duanya sepasang. Ya, namun pendapat kedua ini kurang kuat karena Rasulullah SAW membolehkan berjalan bahkan dengan melepas kedua sandal sekaligus, bukan begitu? Boleh bukan berarti sunnah ya. Nggak memakai sandal itu bukan berarti sunnah. Ya, membolehkan. Boleh antum nggak pakai sandal.
Seperti misalnya kita pijit refleksi itu kan yang di batu-batu itu. Kita kan lepas sandal seperti itu. Nah, itu hukumnya boleh, tidak mengapa. Ada lagi pendapat yang keberapa? Keempat. Kelima mengatakan bahwa sebabnya kenapa kita itu berjalan tidak boleh sebelah saja, ini akan menarik perhatian. Bahasa agamanya apa? Syuhrah. Sedangkan kita diperintahkan menjauhi yang namanya syuhrah, yaitu melakukan sesuatu perbuatan yang akan menarik perhatian dan menimbulkan ketenaran. Apalagi ketenaran dalam hal-hal yang aneh seperti memakai sebelah sandal ini. Nah, syuhrah ini memang ya kita katakan masuk akal. Kan subhanallah, pakai sandal satu kan dikira kenapa nih orang? Pasti jadi sumber perhatian kan? Syuhrah namanya itu. Kita dalam hati itu sudah mulai tuh agak sedikit seuzon. Ini orang offset atau apa ini? Nah, jadi perhatian kan? Makanya Rasulullah SAW melarang kita menggunakan pakaian yang syuhrah, jadi pusat perhatian orang, kan seperti itu. Nah, kata Nabi SAW, man labisa sauba syuhratin minad dunya albasahullahu sauba madzallatin yaumal qiyamah. Barang siapa yang memakai pakaian ketenaran di dunia ini, maka Allah Jalla wa'ala akan memakaikan pakaian kehinaan pada hari kiamat kelak. Hadis sahih dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan juga oleh Al-Imam Abu Daud serta oleh Al-Imam Ibnu Majah, dan hadis ini dihasankan oleh Syekh Nasiruddin Albani rahimahullah. Nah, yang dimaksudkan dengan pakaian syuhrah tersebut, penjelasan ulama dengan berbagai macam penjelasan ya, tambahan ilmu. Karena kalau kita cukupkan cuma pembahasan sandal saja, kayaknya pembahasannya sangat sebentar sekali. Tapi kita kembangkan. Salah satu yang berpendapat tadi, pendapat yang kelima, kenapa kita itu dilarang memakai cuma sebelah sandal atau sebelah sepatu saja? Itu khawatirnya menjadi pusat perhatian. Orang atau matanya manusia itu akan tertuju kepada kita. Para ulama memaksudkan pakaian syuhrah tersebut sebagai berikut. Ada beberapa pendapat. Pendapat yang pertama mengatakan, pakaian yang terlalu indah banget dan terlalu mahal banget sehingga dijadikan sarana untuk berlebih-lebihan dan kesombongan serta ujub. Contohnya nih ibu-ibu, kita kan subhanallah, maaf banget bapak-bapak ibu-ibu, yang sering hadir ke pengajian itu orang kaya atau orang miskin? Jujur. Kenapa antum gak berani jawab? Kan sampai difasilitasikan orang kaya, ada daurah khusus, daftar sekian, hotel bintang 5 atau hotel bintang 7, kan seperti itu. Ada kan bintang 7? Subhanallah. Tapi sekarang nggak keren lagi tuh ya, yang bikin daurah khusus itu. Kayaknya sudah habis masanya itu. Nah, karena memang subhanallah rata-rata gapnya itu terlalu jelas banget gitu loh antara si kaya dengan si miskin, sehingga untuk datang ke kajian itu berat banget. Makanya wajar sebagian asatid kita itu memfasilitasi agar mereka itu mau datang. Akhirnya diadakanlah daurah penataran di mana? Di hotel bintang yang keren lah ya, bintang 5 atau bintang 7 tadi itu, wallahu a'lam. Nah, seperti itu. Walhasil ya nggak ada masalah sebenarnya. Cuma jujur ya, kita yang datang ke kajian itu rata-rata banyak orang apa? Ya orang yang dalam kondisi ekonominya itu di bawah. Saya tidak mengatakan fakir miskin. Ya, ekonominya itu menengah ke bawah, seperti itu. Maka oleh sebab itu kita ini kadang merasa risih. Bayangkan misalnya tas ustadz, tas yang bermerek banget, Gucci, Louis Vuitton, kemudian apalagi Hermes. Tuh tujuan si ustadz keren banget ya, kata ibu-ibu nih. Ana mau tuh jadi istrinya, kan begitu jadinya. Subhanallah. Jadi tertuju kan begitu. Ya kita nggak tahu, wallahu a'lam. Orang kan melihat seperti itu kadang. Seperti misalnya, subhanallah, ibu-ibu nih menggunakan tas-tas itu di kajian. Kira-kira jadi pusat perhatian nggak? Pusat perhatian. Kadang kalau orang nggak tahu merek, cuek bebek aja. Tapi yang tahu, diliatin terus. Siapa nih orang? Karena kadang kita nggak tahu, oh itu namanya tas itu ya.
Oh itu. Kita kadang nggak ngerti nih, Ustadz nggak paham kadang. Itu loh Ustadz, tas yang merek-merek yang sering disebut itu. Oh itu, kok biasa aja? Ah, biasa, tapi dalamnya. Coba pegang deh. Itu subhanallah. Seperti kita memegang apa gitu kan? Allah. Nah itu namanya apa? Syuhrah. Jelas ya? Termasuk berkaitan dengan apapun. Makanya kan sederhana aja lah penampilan. Seperti itu. Dia bayangkan, saya nggak bisa membayangkan. Kita di kajian yang biasa saja. Yang kita tahu nih yang hadir itu kebanyakan orang-orang menengah ke bawah. Iya kan? Kita pakai mobil yang look banget, wah banget, mewah banget. Dan parkirnya itu pun percis di depan pintu utama masjid. Itu pada melongo semua. Itu kajian pada melihat mobil Ustadz bagus, keren. Apalagi yang punya pintu yang terbang, bisa terbang misalnya, itu mobilnya. Itu pasti jadi syuhrah enggak? Syuhrah kan? Hindari itu. Hindari. Meskipun kita mampu beli. Meskipun apa? Kita mampu beli. Banyak kadang nggak sadar, dipikir wah aja ya, ana nikmati hidup saat fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Pakai ayat lagi ngomongnya. Subhanallah. Tapi padahal kan jadi pusat perhatian, bukan begitu? Nah, jadi kalau kita itu jadi pusat perhatian orang, nah berarti kita sudah memakai pakaian yang syuhrah tadi itu. Hindarilah. Terutama kita kan sebagai ustadz, hendaknya lebih ada rasa ya apa ya, kita katakan empatinya lah. Lebih banyak kita katakan hati ini tidak lebih menonjolkan dunia, lebih banyak prihatinnya, lebih banyak merasa prihatinnya untuk melihat orang-orang yang berada di bawah kita seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Makanya saya juga termasuk yang nggak setuju kadang ketika berkaitan dengan masalah makanan. Ya, sengaja betul. Murid-murid pada lihat, Ustadz kabsah, kebuli, atau yang lain. Subhanallah. Murid-muridnya cuma sekedar yang lain biasa lah. Nah itu kalau dilihat, aduh ya kita, tapi nggak apa-apa Ustadz, sudah adatnya begitu, kebiasaannya begitu. Nah makanya kadang kan safari aja deh, take away aja, jangan makan di situ. Kenapa? Lagi kita makan diliatin banget. Subhanallah, iya kan? Nggak bisa nambah tuh Ustadz, jelas sudah nggak bisa nambah. Antum liatin terus, ya Allah diliatin. Nah itu juga termasuk syuhrah. Makanya dikatakan dalam satu hadis yang sahih, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, kulu washrabu watasaddaku walbasu malam yukhalid israfun wala makhilatun. Makan silahkan, minum silahkan, berpakaianlah silahkan, selama tidak tercampur dengan sikap berlebih-lebihan dan kesombongan. Wallahu a'lam bishawab. Kata sahabat yang mulia Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, qul ma syi'ta walbas ma syi'ta ma akhta'atka isnatani sarafun aw makhilatun. Makanlah apa yang engkau sukai, berpakaianlah apa yang engkau sukai, selama engkau tidak terkena dua hal atau dua perkara. Yang pertama sarafun, berlebih-lebihan. Yang kedua jangan sampai kita makan yang sesuatu, pakaian apapun, di situ menimbulkan sikap ujubnya kita dan sombongnya kita. Hilangkan seperti itu. Gaya-gayaan ya kan? Ya terkadang pakai cincin juga, berlian apa semua. Kadang-kadang punya juga, tapi nggak dipakai saat di kajian. Aduh, kita nggak enak. Antum pasti melihat matanya. Tek, 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 tek. Kita kan kadang nggak sadar gerakan tangan ini gitu. Itu berlian berapa tuh ya? Nah, tapi kadang dipakai di tempat-tempat yang memang orang banyak pakai. Kapan itu? Di kawinan. Nggak jadi pusat perhatian. Yang tajir banyak masalahnya. Seperti itu. Wallahu a'lam bishawab. Taib adzan dulu, setelah adzan kita lanjut ya. Tentang masalah syuhrah ini. Nah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu
Allahu Akbar. Asyhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن محمدا رسول أشهد أن محمدا رسول الله حي على حي على الصلاة حي على الفلاح حي على الفلاح الله أكبر الله أكبر Allahu Akbar. لا إله إلا الله Taib ikhwan fiddin, a'azani wa a'azakumullah. Kita lanjutkan. Nah, itu sudut pandang syuhrah yang pertama, yaitu pakaian yang terlalu indah, terlalu mahal, sehingga dijadikan sarana untuk berlebih-lebihan atau ujub atau ada kesombongan di dalamnya. Nah, ada juga yang sebaliknya. Ini syuhrah juga ini, yaitu apa? Pakaian yang terlalu usang sehingga menarik perhatian, karena syariat memerintahkan kita untuk memakai pakaian yang wajar, yang sedang. Sudah bau badan, pakaiannya Allah usang banget, kayak kesian, duduk di pojokan lagi. Dipikir kita pengemis, ya kita kasih fulus. Anu orang kaya, kata dia. La ilaha illallah. Kan ada yang begitu. Saking kenapa? Pelitnya kali ya. Kita lihat ada orang-orang yang model begitu. Pakaiannya itu biasa saja. Ya, dia orang berada, tapi seakan-akan kita lebih tajir, lebih kaya daripada dia. Ada kan orang begitu? Kita lihat kadang semaut, ya, rambut nggak pernah disisir, pakaian ya itu saja yang kita lihat, seperti itu. Beda kalau misalnya mungkin pakaiannya itu yang kita tahu dia banyak punya pakaian tapi sama. Saya pernah menanya seseorang, bukan kepo, karena keluarga ya, kok si fulan ini pakai sarung kok warnanya merah, semua merah hitam begitu. Kita pikir ya bahwasanya beliau itu punya sarung cuma itu satu doang. Kita tanya sama abah kita, bah kesian si fulan, kayaknya sarung itu lagi. Kata abah kita, inti nggak paham, dia punya sarung model begitu satu lemari. Jadi dia bukan itu saja. Oh begitu. Nah ada yang begitu kan. Nah ini pernah nggak antum lihat orang, dia mampu beli pakaian, bukan nggak mampu,
Dia mampu beli kendaraan, bukan gak mampu. Tapi subhanallah, kita lihat itu kalau datang ke kajian atau datang ke tempat-tempat yang biasa orang datang seperti kawinan, itu pakaian lusuh banget, usang banget, kayak gak ada pakaian lagi yang dipakai. Subhanallah. Nah itu pun jadi pusat perhatian kan, dan itu juga syuhrah. Gak boleh kita. Kalau kita memang betul-betul ada ya untuk bisa beli, tunjukkan dan nampakkan nikmat Allah Jalla wa Ala. Nah bolehlah pakai dalil wadduha ayat yang terakhir tadi, fa amma bi ni'mati rabbika fahaddis. Adapun nikmat yang telah Allah Jalla wa Ala anugerahkan kepada kalian, tampakkanlah. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam satu hadis yang sahih, innallaha yuhibbu ayanzura athara ni'mata abdi. Sesungguhnya Allah Jalla wa Ala itu menyukai bekas nikmatnya itu masih ada pada hambanya. Ya, kata Al-Imam Sufyan As-Sawri rahimahullah rahmatan wasi'ah, kanu yakrahuna syuhrataini. Para ulama salaf dahulu membenci dua syuhrah, dua ketenaran. Yang pertama, as-siyaba al-jiyadallati yushtaharu fiha wa yarfa'un nasu fiha absaruhum. Pakaian yang bagus, lagi mewah, yang menjadikan ya dirinya tenar, sehingga orang-orang memperhatikan dirinya tadi itu. Atau bisa jadi yang kedua, wasiyaba ar-radi'ata allati yuhtaqaru fiha wa yustadhallu dinuhu. Ya, seseorang memakai pakaian yang paling jelek banget, yang jadi bahan hinaan orang, dan jadikan agamanya, pemakainya direndahkan. Subhanallah. Makanya sering sekali bapak-bapak, ibu-ibu juga, kita mengaji ini kan sebenarnya nggak ada apa ya, penampilan kita selama ini yang berubah total, bukan begitu? Berkaitan dengan pakaian, apapun boleh kan? Antum pakai baju gamis, monggo silahkan. Pakai baju kemeja seperti antum pakai, atau kaos oblong yang seperti teman kita pakai itu, nggak ada masalah. Selama tidak ada satu hal yang haram di pakaian tersebut. Paling perubahannya apa sih kita yang mengaji ini? Paling mungkin berjenggot, atau celana kita yang laki-laki ya di atas mata kaki, tidak isbal. Ya, untuk wanita juga nggak ada perubahan yang sangat signifikan sama sekali. Cuma serudung dipajangkan kan, seluruh tubuh tertutup kecuali wajah dan kedua telapak tangan. Untuk warna silahkan, ada yang ungu, ada yang coklat, kemudian ada yang hitam, monggo silahkan. Nggak ada yang terlarang seperti itu. Ya, orang menilai kita ya sama saja seperti kita sebelum kita mengaji. Karena memang nggak ada perubahan. Karena ada sebagian teman, pakaian-pakaian di masa lalu dia yang sebenarnya itu halal, seperti kemeja misalnya, dia buang-buangin. Seakan-akan menunjukkan hijrahnya dia itu harus pakai gamis. Enggak. Ini pun juga pakaian tradisi nih. Jelas ya? Yang kita pakai, Ustadz sekarang ini pakai, kita katakan ini juga pakaian yang menjadi adat istiadat orang yang ada di Timur Tengah, kan seperti itu. Cuma ingin menunjukkan berbeda, kita Ustadz, ya, kita murid dan seterusnya. Padahal boleh nggak Ustadz pakai kemeja? Boleh nggak Ustadz pakai jas misalnya? Boleh. Cuma kan kalau kita pakai jas di kajian, itu subhanallah, itu pasti jadi syuhrah kan? Dipandangin Ustadz pakai dasi, pakai ini, kemudian dilihatin mereknya, berapa Ustadz harganya? Subhanallah. Jadi pakaian yang biasa-biasa saja. Wallahu a'lam bishawab. Nah, Al-Imam dari kalangan madhab Al-Hanafi, namanya Asy-Syarakhsi, mengatakan begini, wal muradu alla yalbasa nihayata ma yakunu minal husni wal jawda fi siyabi ala wajhi yusharu ilaihi bil asabi'i aw yalbasu nihayata ma yakunu minas siyabi al khalaqi ala wajhin yusharu ilaihi bil asabi fa inna ahadahuma yarji'u ila al israfi wal akhar yarji'u ila taqtiri wa khairul umuri awsatuha.
Yang dimaksudkan berkaitan dengan syuhrah tadi itu, pakaian yang tenar tadi itu adalah tidak memakai pakaian yang terlalu indah banget dan terlalu elok banget, atau bahasa kita terlalu mahal banget, sehingga menjadikan diri kita ini pusat perhatian. Atau bisa jadi seseorang memakai pakaian yang sangat buruk banget, sangat jelek banget, sehingga menjadi apa? Pusat perhatian juga. Ya, yang pertama tadi dilarang karena sebab berlebih-lebihan. Adapun yang kedua dilarang karena sikap dia terlalu pelit, terlalu bakhil, sehingga untuk beli pakaian yang seharusnya dia bisa beli, dia tidak mau. Dan sebaik-baiknya perkara adalah yang selalu kita berada di pertengahannya. Kita punya barang, alhamdulillah, mahal enggak, murah banget juga enggak, masih pede lah kita memakai pakaian kita seperti itu. Subhanallah. Nah, terkadang pakai gamis ini juga terlihat syuhrah enggak? Kapan? Di kawinan. Pasti ustadznya itu. Padahal enggak, kita juga undangan. Ustadz, padahal Ustadz, anak bukan. Padahal khutbah nikah. Bukan anak, tuh ustadznya tuh. Oh, yang pakai baju batik itu? Iya, benar. Oh, kok kerenan dia ya? Kan seperti itu kan, jadi pusat perhatian kan. Kadang kita nanya-nanya ketika dia pakai macam-macam yang adat istiadat, yang bukan adat istiadat kita ya, itu kan kita nanya, siapa nih? Besanan antum? Oh, ini keluarga anak, tapi dia tinggal di sini nih, di negara ini. Oh iya, pantasan. Ya kan, biasa begitu. Wallahu a'lam bishawab. Jadi ketika ada satu tradisi di tempat tersebut yang misalnya tradisi itu enggak melanggar syariat, tetap jalankan saja. Ya, seperti pakaian-pakaian yang sifatnya tersebut tidak diharamkan, tetap antum pakai. Jangan sampai antum tidak memakainya, kan seperti itu. Makanya kita lihat nih ustadz-ustadz kita ini banyak perpaduan sekarang. Ya, pakaiannya gamis, Timur Tengah kan, tapi atasnya apa? Peci hitam. Berusaha untuk adil kayaknya kan seperti itu. Nah, wallahu alam, tapi it's okay, nggak ada masalah. Ya, selama tidak menunjukkan apa pandangan manusia itu tertuju kepada kita. Karena memang kalau sudah berbeda pakaian, entah terlalu mewah, entah terlalu, maaf ya, terlalu kita katakan terlalu jelek, itu jadi pasti pusat perhatian. Disitulah syuhrah itu ada. Wallahu a'lam bishawab. Ada pendapat yang ketiga yang disebut dengan syuhrah itu apa sih? Ya, pakaian yang modelnya aneh, tidak sesuai dengan adat berpakaian masyarakat setempat, sehingga menjadi apa? Pusat perhatian. Subhanallah, misalnya nih antum baju kemeja, tapi kantongnya di belakang. Kan aneh itu. Kantongnya mana antum? Di belakang. Ada pulusnya nih? Enggak, model aja Ustaz. Atau misalnya maaf ya, pakai celana banyak sekali warna-warnanya. Subhanallah. Atau pakai baju gamis nih misalnya antum ya. Ada hijau, ada merah, ada putih, ya, macam-macam sudah. Ini apa nih? Kita lihat kan seperti itu. Nah, ada orang-orang yang aneh dalam masalah berpakaian seperti itu. Karena memang tujuan dia untuk apa? Cari perhatian. Seperti itu kan, jadi syuhrah seperti itu. Wallahu alam bissawab. Kesimpulannya, ikhwani fiddin, a'azani wa azakumullah, dari dua hadis tadi, adab etikanya kita hendaknya ketika memakai sandal, pakai dua-duanya, jangan pakai sebelah. Atau kalau misalnya kita ingin juga lepas dua-duanya, jangan cuma memakai sebelah saja. Dan tadi sudah disebutkan ada 5 tadi alasannya. Salah satunya kalau kita memakai sandal atau sepatu cuma sebelah saja, itu dikategorikan apa? Syuhrah. Wallahu alam bissawab. Nah, ini yang berkaitan dengan 2 hadis tentang adab etika, tentang memakai sandal atau sepatu atau kaos kaki yang banyak ya tidak diperhatikan oleh kaum muslimin di zaman kita sekarang ini. Ini termasuk sunnah yang ya ditinggalkan, kurang diperhatikan oleh sebagian kaum muslimin. Mudah-mudahan dengan kita membahas ini membuat kita bil khususnya dan kaum muslimin pada umumnya memperhatikan juga
bagaimana adab etika ketika memakai sandal. Wallahu a'lam bissawab. Ada pertanyaan Bapak Ibu? 1, 2. Bapak 1 aja Pak ya, jangan 5. Nah, siapa lagi? Nah, nggak ada. Ya, beliau dulu. Biasanya beliau banyak ini, Anda takut kadang. 1 aja Pak. Iya boleh Pak. Jangan kemana-mana Pak ya. Dengan surat Al-Araf ayat 31. Tuh lain kan ya. Sudah mukadimah aja menakutkan sudah. Silakan Pak. Nah, Kita suruh ke masjid pakaian yang terbagus. khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Oke, nah. Sementara kadang-kadang orang kaya ini pakai kaosan, padahal dia mampu gitu. Maksudnya pakaian itu. Oh enggak Pak, ini banyak yang kaya di sini enggak. Mungkin oknum Pak, oknum. Jadi jangan terlalu menyindir banget gitu ya seperti itu. Ya, bagaimana standar Islam gitu. Sehingga pakaian yang bagus-bagus itu ke pesta, yang ke masjid itu yang sedangan gitu. Bagaimana? Ya, sebenarnya yang dimaksudkan pada surah Al-A'raf itu ya Bani Adam, khudzu zinatakum inda kulli masjidin. Itu maksudnya adalah berkaitan dengan menutup aurat, Pak. Ya, kudu memang ketika kita ke masjid itu baju yang terbaik lah. Terbaik itu tidak mesti yang wah, yang mewah dan seterusnya. Intinya, pakaian seorang muslim itu menutup aurat. Seluruh tubuh tertutup, ya. Kita katakan yang berkaitan dengan auratnya, apalagi wanita. Ya. Kemudian juga yang kedua, pastikan ketika berpakaian tersebut tidak ada sesuatu yang kita langgar. Salah satunya kita laki-laki jangan sampai ketika berpakaian itu kita isbal misalnya. Atau jangan sampai kita memakai pakaian yang kainnya terlarang. Seperti sutra misalnya. Nah, jadi tidak ada satu hal yang sifatnya harus begini. Nggak ada. Antum mau pakai gamis silakan, mau pakai kemeja silakan, selama itu menutup aurat dan tidak ada syariat yang antum langgar, monggo silahkan. Dan kita yang mengingatkan, usahakan pakaian yang terbaik lah, yang sopan lah paling tidak, yang terbaik dan sopan, karena kita akan berhadapan dengan siapa? Allahu Jalla wa Ala. Adapun yang berkaitan dengan yang lainnya Pak, yaitu itu dikembalikan kepada pribadi masing-masing. Kita nggak bisa menjas menghukumin orang ke pesta aja pakaiannya ini. Ya enggak juga. Kita juga kenyataannya kan begitu. Karena kita bolak-balik nih ke masjid, kita pakaiannya dari subuh sampai isya itu doang. Karena kita nih pakai gamis. Nanti pulang gantung lagi kan? Nanti subuh kita pakai lagi Pak. Kenapa? Lah karena ya sesuai dengan kebutuhan saja. Kita di rumah nggak pakai gamis Pak. Ya, kita pakai kaos oblong, sarungan, Pak. Ya, jadi disesuaikan aja, dikondisikan saja. Dan itu sebenarnya siapapun melakukan itu kan. Artinya janganlah kita harus bersikap adil. Bersikap adil dalam artian ketika menilai orang itu. Jangan, kalau orang ini begini, enggak juga, Pak. Itu tergantung orangnya sebenarnya. Wallahu a'lam. Jelas, Pak? Intinya ketika ke masjid berpakaian yang sopan, menutup aurat dan tidak ada sesuatu yang dilanggar dalam syariat ini. Wallahu a'lam. Silakan Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Dan kebanyakan kita kan rumah langsung dengan depannya itu sandal ya. Iya, betul. Kita keluar itu apa? Kita langsung pakai sandal atau kaki kanan dulu? Itu kan kadang kita bingung. Sandalnya kaki kiri. Kalau antum keluar mendulukan kaki kanan, ada sandal di depan. Pakai juga Pak, sandal dengan mendulukan kaki yang kanan juga. Seperti itu. Nah, antum keluar nih nanti nih ya. Keluar. Mana sandal antum itu kan? Antum keluar. Kalau keluar dari masjid ini mendulukan kaki apa? Kaki kiri, ya kan? Kenapa? Dari tempat yang mulia ke tempat yang hina. Dalam artian dari tempat yang tinggi ke tempat yang rendah. Seperti itu. Baru kaki yang kanan kan? Nah, antum lihat sandal antum di situ. Antum memakai mendulukan apa? Kaki kanan. Teknis aja Pak. Masa harus telepon ustadz begitu doang? Ya enggak, jangan Pak ya. Kesian ustadznya Pak. Nah. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana adabnya? Apakah diperbolehkan pakai sandal kaku dalam keadaan posisi berdiri atau harus duduk? Iya, sebenarnya secara hukum kalau sepatu kan mungkin kita duduk. Karena khawatirnya kalau pakai sepatu ya bergerak-gerak badan kita jadi
jatuh. Tapi kalau sandal kan langsung. Maka tidak mengapa dia langsung apa? Memakainya berdiri. Karena sandal itu kan terbuka ya kan. Jadi kita langsung tek tek. Nggak ada kita lihat ustadz ketika pakai sandal duduk dulu dia. Iya kan? Dia langsung berdiri kan. Tapi kalau sepatu kena khawatir jatuh, apalagi seseorang yang maaf ya, yang dagingnya banyak, pasti dia duduk dulu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Nah itu adab etika saja Pak, dan itu hukumnya sunnah. Wallahu a'lam bishawab. Nah, ya ada yang lain? Ya monggo Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kalau kita masuk masjid kan kanan juga. Iya betul. Kemudian kalau masuk ke WC kaki kiri. Iya. Kalau kita naik kereta atau ke pasar gitu. Ke pasar. Ya, itu tidak ada ketentuannya sebenarnya. Maka kita mengambil, anggaplah sesuatu yang baik. Seperti kita naik di kendaraan kan baik. Berarti kita mendulukan kaki yang kanan baru kaki yang kiri, seperti itu. Ya, termasuk seperti kita melepas pakaian, itu kan mendulukan yang kiri baru kanan. Ketika memakainya yang kanan baru kiri. Sama dengan tadi naik kendaraan, yang mana yang didulukan? Kanan dulu baru kiri. Karena Rasulullah itu suka yang baik-baik itu didahulukan apa? Yang kanan dulu. Begitu Pak. Wallahu a'lam bishawab. Adapun ke pasar Pak, ya kanan nggak apa-apa Pak, duluan kakinya masuk di mall. Nggak, yang penting baca doanya kan? Ya, membaca doa la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiit biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. Nah, itu doa yang banyak ditinggalkan juga tuh. Padahal pahalanya luar biasa itu. Ketika masuk ke pasar tadi, membaca doa itu 1 juta pahala kita dapatkan. 1 juta dosa terhapuskan. 1 juta derajat martabat diangkat oleh Allah Jalla wa Ala. Kemudian Allah buatkan rumah di surga khusus buat kita. Nah, adapun masuknya itu ya tidak ada keterangan kaki kanan apa kiri ya Ustaz ya. Nah itu umum. Tapi ya kanan nggak ada masalah. Ya kanan nggak ada masalah. Seperti itu. Wallahu alam. Jangan menganggap ini kan tempat yang paling tidak disuka oleh Allah Jalla wa Ala. Benar. Tapi nggak ada hal yang berkaitan dengan maaf ya kanan atau kiri. Seperti kita pakai jam tangan ini. Saya pakai jam dengan tangan kanan. Sudah kebiasaan dari pesantren. Karena kan dulu semangat kanan. Jadi biasa. Jadi melihat begini, ya. Tapi kalau yang teman-teman kita kan yang kiri, karena dia menganggap melihat lebih enak seperti ini, kan seperti itu. Nggak ada masalah. Ini hubungannya nggak ada hubungan dengan sunnah atau tidak sunnah. Seperti pakai cincin itu. Yang kanan kah, jari kanan kah atau jari kiri saja. Silahkan. Oh, anak lebih condong jari yang kiri ya. Kenapa? Karena tangan ini kanan biasanya untuk makan. Jadi kalau lepas lagi kan takutnya nanti lupa pasangnya, hilang itu berlian kan begitu kira-kira ya. Jadi kita khawatir, kita tahu di sini jari manis kita yang kiri misalnya, is oke, nggak ada masalah seperti itu Pak. Jadi ada ketentuan-ketentuan nggak harus kanan kan seperti itu ya. Seperti misalnya antum naik sepeda yang mana ya di kayu ini yang kiri dulu apa yang kanan, akhirnya antum bingung. Nah, ya nggak ada masalah antum yang kanan dulu, tapi itu tidak ada kaitan dengan sunnah ya kan seperti itu. Mobil misalnya, setirnya nih harusnya di kanan nih. Ya, kalau di luar negeri ya kan. Ini yang luar negeri yang sunnah, Ustaz. Yang di sini enggak sunnah. Astagfirullahalazim. Akhirnya antum enggak beli mobil. Benar loh. Sedia kan kiri kan kita? Wallahu a'lam bishawab. Nah, begitu kira-kira ya. Kita kanan apa kiri sih? Kanan ya? Kanan, kita kanan. Kita yang sunnah berarti ya. Kita yang sunnah. Kalau di luar negeri kiri. Nggak ada itu, nggak ada hukum sunnah nih. Kalau setirnya di kanan bagus sunnah. Kalau misalnya ya kiri nggak sunnah, nggak ada hubungannya tuh setir mobil apa semua nggak ada hubungannya. Wallahu alam. Karena nanti kalau antum belajar repot lagi nanti. Kan ada yang mobil yang 2 setir kan seperti itu. Wallahu alam bisa. Begitu kira-kira Pak. Kalau berkaitan dengan itu ya dikembalikan sesuai dengan kebiasaan kita saja seperti pakai jam tangan. Ya antum lihat anak Ustadz pakai jam tangan, pakai kanan. Iya Pak. Sunnah enggak, lebih enak aja anak. Kan seperti itu. Nah antum kalau anak pakai kiri nggak apa-apa Ustadz, nggak ada masalah. Itu yang dikatakan oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin, rahimahullah rahmatan wasi'ah. Wallahu a'lam bissawab begitu. Baik cukup. Wassallallahu Nabi Muhammad wa ala ali Muhammad kama shallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid.
Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidun Majid. Kita tutup kajian kita dengan masing-masing kita baca doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.